Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan taufik dan juga rahmatnya kepada kita semuanya, di mana pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Minhajul Muslim, karya dari Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah pada pembahasan kita kali ini kita masih membahas bab yang berkaitan tentang masalah puasa. Dan insyaallah pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas ma yubahu lis-shaim fi'luhu, perkara-perkara yang dibolehkan dilakukan oleh orang yang berpuasa. Silakan dibuka bukunya kemudian dibacakan. Perkara-perkara yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa. Orang yang sedang berpuasa diperbolehkan melakukan perkara-perkara sebagai berikut. 1. Menggunakan siwak pada siang hari. Tetapi menurut Imam Ahmad, menggunakan siwak makruh hukumnya bagi orang yang sedang berpuasa setelah matahari condong ke arah barat. Poin kedua. Cukup. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan oleh sang penyusun kitab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, ma yubahu lis-shaimi fi'luhu, perkara-perkara yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Yubahu lis-shaimi umurun, dibolehkan bagi orang yang berpuasa melakukan beberapa perkara. Wahia, yaitu yang pertama adalah as-siwaku, melakukan siwak, ya, atau membersihkan gigi dengan menggunakan siwak. Nah, apa maknanya ikhwah? Maknanya adalah, jadi jikalau ada orang yang berpuasa, maka dibolehkan dia bersiwak, dan ini tidak sampai membatalkan ibadah puasanya. Dan siwak ini dibolehkan dilakukan entah di pagi hari, di siang hari, ataupun di sore hari. Dikarenakan ada suatu riwayat dari sahabat Amir bin Rabi'ah bahwasanya beliau menyebutkan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam
ma la uhsi yatasawwaku wa huwa sha'im, bahwasannya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkali-kali beliau bersiwak padahal beliau dalam kondisi puasa. Jadi siwak di sini dibolehkan dan tidak sampai membatalkan ibadah puasa. Akan tetapi Imam Ahmad rahimahullah beliau memiliki pendapat yang sedikit berbeda. Fa innahu karihahu lisaim ba'da zawali, bahwasanya bersiwak itu dimakruhkan setelah zawal atau setelah tergelincirnya matahari. Sehingga di sini beliau berpendapat berbeda dengan pendapat para ulama yang lainnya. Akan tetapi beliau di sini juga menggunakan landasan dari suatu riwayat yang berbunyi, jika kalian berpuasa hendaklah kalian bersiwak di awal hari dan janganlah kalian bersiwak di akhir hari. Jadi kalau siwakannya dilakukan di awal hari ataupun di pagi hari itu dibolehkan. Namun jikalau dilakukan setelah tergelincirnya matahari, baru ini dimakruhkan sebagaimana pendapatnya Imam Ahmad. Kira-kira pendapat yang lebih kuat di sini pendapat yang membolehkan secara mutlak atau pendapat yang dimakruhkan jikalau setelah tergelincirnya matahari? Nah, jadi pendapat yang paling kuat sebagaimana pendapat dari jumhur ulama, yaitu bersiwak hukumnya itu dibolehkan secara mutlak. Kenapa? Dikarenakan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Amir bin Rabi'ah itu statusnya sahih. Tapi hadis yang digunakan oleh landasan Imam Ahmad ternyata dilemahkan oleh para ulama. Jadi yang paling kuat di sini dibolehkan bersiwak walaupun dalam kondisi berpuasa. Hukumnya boleh. Cuman kadang-kadang kita meninggalkan sunnah bersiwak. Ya, jarang orang yang mengamalkannya. Sehingga ketika kita melakukan ibadah dianjurkan untuk bersiwak terlebih dahulu. Entah ketika puasa ataupun ketika berwudu ataupun mungkin sebelum melakukan ibadah sholat. Ini diantara sunnah bersiwak ketika menunaikan suatu ibadah. Kemudian yang kedua, silakan dibaca. Poin yang kedua, mendinginkan badan dengan air karena panas yang sangat menyengat, baik dengan menyiramkan air ke seluruh badan atau dengan berendam di dalam air. Nah, kemudian perkara yang dibolehkan ketika seseorang berpuasa itu adalah at-tabarrudu bil ma', mendinginkan badan dengan air. Min syiddatil har, ketika terik panas matahari menyengat. Wa sawa'un yasubbuhu ala jasadihi, walaupun dengan cara menyiramnya. Au yaghmisu fihi, ataupun mungkin berendam di dalamnya. Jadi ini termasuk perkara yang dibolehkan. Contohnya ketika ada orang berpuasa pas pada musim kemarau atau pas pada musim panas dan panasnya sangat terik, sehingga kita mungkin merasa sangat haus dan sangat kepayahan, maka hukumnya kita dibolehkan untuk mendinginkan badan dengan cara menyirami dengan air atau mengguyur badan dengan air. Ini hukumnya boleh. Dikarenakan ada suatu riwayat dari Abu Bakar, beliau berkata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arji
yasubbu ala ra'sihil ma' wa huwa sha'im. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Al-A'raj, mengguyur kepala beliau karena sangat panas cuacanya. Dan beliau dalam kondisi puasa, minal atoshi au minal har, gara-gara beliau merasa kehausan ataupun merasa kepanasan. Jadi hukumnya ikhwah itu dibolehkan. Ya boleh mengguyurkan air ketika kita berpuasa. Ya. Kemudian ikhwah, ya, sampai-sampai dikisahkan saking panasnya pada zaman dahulu kala ataupun di daerah Arab, ketika ada seorang sahabat merasa kepanasan dan merasa mungkin tubuhnya sudah tidak sanggup untuk merasakan panasnya, ada suatu riwayat dari Ibnu Umar bahwasanya beliau pernah membasahi pakaiannya, kemudian beliau letakkan di atas kepala beliau, dan ini terjadi ketika beliau itu berpuasa. Ya, contohnya ikhwah, ini ada kain, karena sangat panas dibasahi, kemudian ikhwah kainnya ditaruh di atas kepala. Dan hukumnya ikhwah itu dibolehkan dan tidak sampai menghilangkan atau mengurangi pahala ibadah puasa. Itu hukumnya boleh. Cuman ikhwah, kalau seseorang berenang, kira-kira boleh atau tidak ikhwah? Nah, jadi kalau berendam hukumnya mutlak boleh. Mengguyur air di atas kepala hukumnya juga boleh. Tapi kalau berendam hukumnya apa ikhwah? Nah, dirinci hukumnya ikhwah. Ya. Jadi kalau berendam hukumnya boleh, tapi berenang maka hukumnya ikhwah itu dirinci hukumnya. Contohnya ikhwah seperti antum mungkin pernah dulu ketika masih kecil ataupun mungkin sudah dewasa ke ladang atau ke sawah dalam kondisi berpuasa habis mencangkul. Kemudian ikhwah antum ketika pulang ke rumah lewat mungkin sungai, maka antum ikhwah punya inisiatif, saya berenang lebih dulu untuk mendinginkan suhu badan. Maka hukumnya ikhwah di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya ikhwah Imam Nawawi rahimahullah, bahwasanya ketika seseorang berenang dalam kondisi puasa itu hukumnya boleh, asalkan dia mampu menjaga tubuhnya dari apa ikhwah? Kemasukan air. Ya, dia yakin air nggak akan masuk ke dalam tubuhnya, entah dengan cara melalui hidung ataupun melalui telinga. Hukumnya boleh jikalau dia yakin dan dia mampu menjaganya. Namun jika ikhwah dia nggak yakin kalau air bakal masuk ke dalam tubuhnya, entah melalui hidung ataupun melalui telinga, maka beliau mengatakan hukumnya itu dimakruhkan. Ya. Jadi kalau yakin air nggak bakal masuk ke tubuhnya, hukumnya boleh. Tapi kalau nggak yakin ikhwah air bakal masuk ke tubuhnya, maka hukumnya dimakruhkan. Kira-kira ikhwah kalau antum berenang itu antum yakin bakal nggak kemasukan air atau gimana ikhwah? Nggak yakin. Sehingga jikalau nggak yakin ikhwah hukumnya dimakruhkan. Namun jika antum nekat ikhwah, nekat, antum nggak yakin menjaga dari kemasukan air, tapi antum nekat kok langsung berenang, maka ketika kemasukan air, maka puasanya antum bisa menjadi batal. Ini ikhwah. Jadi hati-hati ikhwah. Jadi berenang di sini hukumnya tergantung dari kondisi. Makanya ikhwah yang paling aman itu adalah mungkin boleh berendam. Atau mungkin ikhwah kalau bahasa Jawanya hanya cukup selulup. Apa ikhwah selulup ikhwah? Jadi begini ikhwah. Jadi kepalanya dimasukkan kemudian langsung ya ke atas. Itu hukumnya lebih aman. Nah, ini ikhwah
Perkara yang kedua yang dibolehkan ketika berpuasa. Yang ketiga, silakan dibaca. Poin ketiga, makan, minum dan hubungan suami istri pada malam hari hingga terlihat dengan jelas terbitnya fajar. Nah, kemudian ikhwah yang ketiga yang dibolehkan ketika seseorang berpuasa itu adalah makan, minum ataupun bersenggama ketika di malam hari. Ya, jadi kalau di siang hari nggak boleh. Namun jikalau di malam hari ikhwah hukumnya itu dibolehkan. Ya, jadi hukumnya ikhwah kalau siang hari nggak boleh, malam hari itu dibolehkan. Sebagaimana ikhwah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan Ramadan untuk bercampur dengan istri-istri kalian. Jadi kalau malam hari ikhwah hukumnya itu dibolehkan. Dan juga ikhwah dibolehkan untuk makan ataupun minum di malam hari. Itu boleh. Justru ikhwah dianjurkan. Dikarenakan jika ada orang berpuasa kok malamnya tidak berbuka, tidak makan, maka hukumnya itu termasuk di antara perkara yang dilarang. Namanya apa ikhwah? Namanya itu puasa wisol. Jadi puasa wisol itu puasa 1 hari penuh. Ya, dia malam hari tidak berbuka, kemudian besoknya puasa lagi. Jadi kalau istilahnya orang Jawa namanya apa? Puasa ngebeleng, sama sekali tidak berbuka. Dan ini tidak dibolehkan. Nah, kemudian yang keempat, poin keempat, bepergian untuk suatu kebutuhan yang diperbolehkan meskipun perjalanan tersebut bisa jadi akan mengakibatkan dirinya berbuka puasa. Nah, yang keempat ikhwah, perkara yang dibolehkan ketika puasa itu adalah as-safaru lihanjatin mubahah. Safar untuk kebutuhan yang mubah. Itu boleh ikhwah. Ya, contohnya ketika antum puasa, antum ingin safar, maka hukumnya ikhwah boleh. Akan tetapi ikhwah di sini yang mana yang paling afdol ketika seorang berpuasa kemudian safar, apakah dia membatalkan puasanya ataukah dia melanjutkan puasanya? Mana yang paling utama? Kira-kira ikhwah? Bagaimana cara merincinya? Terus terus kalau sama-sama, jadi 50-50, mana yang paling utama? Nah, jadi ketika ikhwah orang berpuasa dan dia akan safar, hukumnya boleh. Cuman yang paling utama, apakah dia puasa ataukah dia membatalkan puasanya? Maka ikhwah hukumnya tergantung dari kondisi. Jika ikhwah ketika dia safar kok dia merasa tubuhnya nggak mampu berpuasa dan bisa memudaratkan kesehatannya, maka yang paling utama itu apa ikhwah? Dia berbuka dan tidak berpuasa. Ya, ini jikalau ketika safar kok dia merasa tubuhnya nggak kuat untuk puasa, yang paling utama adalah dia tidak berpuasa. Apa landasannya? Landasannya itu adalah laisa minal bir asyamu fis safar. Puasa di waktu safar bukanlah termasuk kebaikan. Ya, contohnya ya, antum ketika safar di daerah yang jauh, jalannya kelak-kelok dan antum biasanya mabuk. Ya, biasanya mabuk, biasanya antum pusing, biasanya antum mual-mual. Maka jikalau ikhwah puasa bisa memudaratkan antum, maka yang paling utama antum berbuka.
Ini kondisi yang pertama. Dan kondisi yang kedua ikhwah, jikalau puasa tidak memudaratkan kesehatannya ketika safar, maka hukumnya yang lebih utama ikhwah yaitu berpuasa. Ya, contohnya ikhwah ya, seperti antum ikhwah ketika safar mungkin ke Jakarta, menggunakan pesawat hanya sekitar mungkin 1 jam, dan antum gak merasa kepayahan dan tidak merasa capek ataupun merasa mual, maka yang paling utama antum berpuasa. Ya, berpuasa. Ini ikhwah, jikalau puasa tidak memudaratkan antum. Kenapa ikhwah? Dikarenakan ada suatu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat dari para ulama, diantaranya dikisahkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, safarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadidin wa ma minna sha'im illa rasul. Kami bepergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang panas, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang berpuasa kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwah, dalam kondisi ini jikalau mampu berpuasa dan tidak memudaratkan kesehatan antum, yang paling utama itu adalah berpuasa. Namun ikhwah, jikalau kondisinya 50-50, ya contohnya antum puasa mampu ketika safar, dan antum ketika safar juga sama bisa berbuka, maka yang paling utama yang mana ikhwah? Kalau kondisinya 50-50 sama-sama ikhwah, nah maka hukumnya ikhwah lebih baik berpuasa. Kenapa ikhwah? Yang pertama ikhwah, karena meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua ikhwah, lebih mudah. Ya, karena antum tidak punya hutang tanggungan puasa. Ya, itu lebih mudah. Maka jikalau kondisinya ikhwah antum mampu, yang paling utama adalah antum tetap berpuasa. Ini sebagaimana penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian kita masuk ke poin yang kelima. Poin kelima, berobat dengan jenis obat apapun yang halal selama tidak ada yang masuk ke dalam tubuh, misalnya dengan menggunakan jarum jika hal itu bukan infus. Nah, kemudian yang kelima, perkara yang dibolehkan ketika berpuasa yaitu berobat dengan obat yang halal. Ini ikhwah dibolehkan. Contohnya ikhwah ya, ada seseorang kakinya luka, kemudian harus diobati mungkin dengan obat merah. Maka hukumnya ikhwah itu dibolehkan, selama ikhwah obat ini dia tidak dimasukkan ke dalam rongga ataupun tidak berupa infus, itu hukumnya boleh. Seperti obat merah ketika untuk mengobati kulit yang lecet, itu boleh. Tapi jika obatnya harus ditelan ataupun obatnya dia mengandung infus, maka hukumnya itu tidak dibolehkan. Contohnya ya, ada orang sakit dan obatnya harus ditelan, alias ditelan sama air ataupun pisang, maka hukumnya itu bisa membatalkan ibadah puasa. Ini poin yang kelima. Kemudian yang keenam, poin keenam, mengunyahkan makanan untuk anak kecil. Jika orang yang bersangkutan tidak menemukan orang yang dapat mengunyahkan makanannya dengan syarat tidak ada suatu apapun yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, yang keenam ikhwah, anak kira ikhwah di antara antum belum ada yang pernah melakukannya ikhwah, yaitu apa? Mengunyahkan makanan untuk anak kecil. Ya, mengunyahkan makanan untuk anak kecil. Bagaimana ikhwah contohnya? Contohnya ikhwah ya, seperti antum punya bayi masih kecil,
dia tidak boleh memakan makanan yang keras. Ya, dan kalau dia makan, dia harus memakan makanan yang lembek, yang halus. Dan ketika antum ikhwah punya kurma masih utuh ikhwah, apakah antum langsung masukkan ke dalam mulutnya ikhwah? Tidak. Dikhawatirkan apa ikhwah? Kelelekan. Apa ikhwah bahasa Indonesia kelelekan ikhwah? Kesedak, ya. Maka hukumnya ikhwah caranya bagaimana? Caranya itu adalah antum kunyah dulu sampai lembut, kemudian antum bisa kasihkan kepada anak kecil antum, ya, yang mungkin masih bayi. Ini hukumnya dibolehkan. Kira-kira ikhwah antum pernah melakukannya atau tidak ikhwah? Pernah? Belum ada yang pernah melakukannya? Pernah? Jenengan mengunyah apa? Apa? Kacang. Jadi anaknya kasih kacang gitu enggak? Oh, nah. Jadi hukumnya itu dibolehkan ikhwah. Lah, kenapa ikhwah dibolehkan? Ini hukumnya ikhwah disamakan dengan mencicipi makanan. Ya, hukumnya itu dikiaskan atau disamakan seperti antum mencicipi makanan. Ya. Ibnu Abbas mengatakan ikhwah, la ba'sa an yadhukal khal aw syai ma lam yadkhul halaqahu wa huwa sha'im. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau bumbu-bumbu yang lainnya selama tidak masuk ke dalam kerongkongannya. Ini boleh. Contohnya seperti ibu-ibu ketika masak, kemudian nggak tahu apakah masakannya sudah asin atau belum, dia boleh mencicipi kuahnya. Dan caranya bagaimana? Caranya itu adalah antum mengambil satu tetes kuahnya, kemudian antum letakkan di ujung lidah bagian depan, dicicipi. Habis itu ikhwah antum lepeh atau antum keluarkan, bukan malah dilek ikhwah. Nah, kalau dilek ikhwah bisa batal, tapi kalau antum lepeh, antum keluarkan, maka hukumnya ikhwah itu dibolehkan. Sehingga ketika antum punya anak kecil dan qadarullah makanannya keras, boleh antum kunyah, kemudian antum berikan kepada anak kecil dan antum keluarkan sisanya dari mulutnya antum, dikeluarkan. Bukan malah ditelan ikhwah, jangan. Kalau ditelan justru bisa membatalkan ibadah puasa. Ya. Ini ada suatu riwayat ikhwah dari Abdul Razzaq. Ya, beliau membawakan suatu riwayat dari Yunus dari Al-Hasan. Ya. Ra'aituhu yamdahu lisabi ta'aman wa huwa sha'im. Aku melihat beliau mengunyah makanan untuk anak kecil, padahal beliau dalam kondisi berpuasa. Beliau mengunyahnya, kemudian mengeluarkan hasil kunyahannya dari mulutnya, kemudian beliau berikan kepada anak kecil. Jadi ikhwah, antum keluarkan sisanya dan antum berikan kepada anak kecil. Ini caranya ikhwah. Jadi boleh mencicipi makanan. Kemudian ikhwah yang ketujuh, silakan dibaca. Poin ketujuh, menggunakan minyak wangi dan pewangian. Hal ini karena tidak ada riwayat yang melarangnya dari pembuat syariat. Nah, kemudian ikhwah yang ketujuh, yang terakhir, perkara yang dibolehkan ketika berpuasa itu adalah memakai minyak wangi. Ini boleh ikhwah. Lebih-lebih jika antum ikhwah pergi ke masjid ataupun antum sholat berjamaah, dianjurkan memakai wewangian. Ini sebagaimana ikhwah, ada suatu riwayat dari para sahabat dan juga dari hadis yang sahih, bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum falyusbih dhihnahu mutarajjilan."
jikalau kalian berpuasa, maka hendaknya kalian di waktu subuh dalam kondisi meminyai ataupun menyisir rambut. Jadi hukumnya ikhwah itu dibolehkan. Jadi nggak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya memakai minyak wangi ataupun minyak rambut membatalkan puasa. Itu nggak ada landasannya. Akan tetapi ikhwah, untuk minyak wangi di sini dibolehkan untuk laki-laki ikhwah ketika ke masjid. Tapi kalau untuk perempuan ketika keluar rumah, hukumnya tidak dibolehkan menggunakan minyak wangi. Itu nggak boleh. Ya, jadi kalau perempuan dibolehkan asalkan dia tetap di rumahnya. Tapi kalau keluar rumah, hukumnya nggak boleh memakai minyak wangi. Karena ada ancaman yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, ayyuma mra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin, seorang perempuan yang memakai wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium baunya, maka si wanita seperti naudzubillah orang yang menjual kehormatannya. Jadi bagi wanita hukumnya diharamkan jikalau dia keluar rumah sambil memakai wewangian. Ini ikhwah 7 perkara di antara perkara-perkara yang dibolehkan ketika berpuasa. Kemudian kita masuk ikhwah yang poin selanjutnya, perkara yang dimaafkan ketika berpuasa. Silakan dibaca. Perkara bertanya yang dimaafkan. Perkara bertanya yang dimaafkan apabila dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah sebagai berikut. Poin pertama, menelan ludah walaupun banyak. Maksudnya adalah ludahnya sendiri, bukan ludah orang lain. Nah, perkara-perkara yang dimaafkan ketika berpuasa itu adalah yang pertama, menelan ludah walaupun banyak. Ya, jadi ketika antum merasa mungkin tenggorokan kering, antum berpuasa, antum dibolehkan untuk menelan ludah. Akan tetapi ini ludahnya sendiri bukan ludahnya orang lain. Dan ini ludah yang tidak sampai keluar dari bibir. Ya, selama masih dalam mulut itu hukumnya dibolehkan. Ya, ini sebagaimana pendapat dari kalangan ulama, diantaranya Ibnu Qudamah dan juga ulama yang lainnya. Ya, beliau mengatakan, wa ma la yumkin taharrus minhu, sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Ya, ketika berpuasa seperti menelan ludah, maka ini tidak membatalkan ibadah puasa. Ya, kira-kira ikhwah, ketika antum puasa, mampu nggak ikhwah dalam waktu sehari antum sama sekali tidak menelan ludah? Nggak mampu ikhwah. Sehingga jika perkara ini tidak mungkin dihindari, maka hukumnya ikhwah tidak sampai membatalkan ibadah puasa dan hukumnya dibolehkan. Ini jikalau ludah. Tapi jikalau dahak, kira-kira bagaimana Nah, jadi kalau dahak yang paling utama ditelan atau dikeluarkan Nah, yang paling utama itu adalah dikeluarkan, jangan ditelan. Jangan iman-iman, waduh ini dahakku sangat berharga, tak telan saja. Jangan Karena itu termasuk diantara mungkin sisa dari pencernaan perut. Ya, jadi dikeluarkan jika dia berupa dahak. Nah, kemudian yang kedua. Poin kedua, terpaksa muntah dan mengeluarkan cairan dari perut dengan syarat jika tidak ada yang masuk lagi ke dalam perutnya setelah keluar sampai pada ujung lidahnya. Nah, yang kedua perkara yang dimaafkan itu adalah terpaksa muntah atau muntah karena nggak sengaja itu masih dibolehkan. Tapi syaratnya apa? Sisa muntah yang ada di mulutnya itu dikeluarkan, tidak ditelan lagi. Ya, sama sampai ada para ulama mengatakan
Jikalau ada orang yang muntah dan sisanya dalam mulut ditelan lagi, maka puasanya ikhwah itu bisa menjadi batal. Ya, jadi muntah harus semuanya dalam mulut ikhwah itu dikeluarkan, jangan disisakan ikhwah. Ini perkara yang diterangkan dalam syariat. Yang keempat, silakan. Poin ketiga, menelan lalat atau serangga karena terpaksa dan tanpa disengaja. Oh ya, yang ketiga ikhwah, orang yang ikhwah tidak sengaja menelan lalat ikhwah. Bagaimana ikhwah? Contohnya ikhwah, seperti antum ikhwah ketika motoran sambil antum ngobrol sama teman antum yang antum bonceng. Kemudian ketika pas antum mangap, apa mangap ikhwah? Ya, membuka mulut ketika ngobrol, qadarullah ikhwah, ada lalat yang masuk ke mulutnya antum sampai ketelan. Maka jika ikhwah tidak disengaja, maka puasanya tetap sah. Ya, tetap sah. Ya, tetap sah. Nah, walaupun halal ya. Enggak ya, jijik kok halal ikhwah, enggak. Sumber penyakit ya. Nah, itu ya, kalau bisa jangan sampai dimakan ikhwah. Nah, yang keempat, silakan. Poin keempat, debu jalanan dan asap dari pabrik-pabrik, asap kayu bakar, dan seluruh bentuk asap yang lain yang tidak dapat dihindari. Nah, kemudian ikhwah yang keempat itu adalah menghirup debu-debu yang ada di jalan, ataupun asap dari pabrik, ataupun asap dari mungkin kayu bakar. Ini juga sama, tidak sampai membatalkan ibadah puasa. Ya, karena orang ikhwah ketika di jalan nggak mungkin bisa menghindari ikhwah yang namanya debu, mesti dia menghirup walaupun hanya sedikit. Tapi ikhwah, jikalau dia ikhwah menghirup asap rokok, itu boleh atau tidak ikhwah? Boleh atau tidak ikhwah? Naam. Jikalau ikhwah menghirupnya sambil rokokan ikhwah, itu nggak boleh. Ya, dia merokok sambil menghirup asapnya ikhwah, itu nggak boleh dan itu bisa membatalkan ibadah puasanya. Tapi jikalau ikhwah dia menghirupnya nggak sengaja, contohnya ketika dia kerja, sambil kerja dia terpaksa ikhwah duduk sama temannya yang merokok dan nggak sengaja dia menghirup asap rokoknya, maka jikalau kondisinya seperti ini, dia tidak sampai membatalkan ibadah puasanya. Nah, yang kelima, silakan dibaca. Poin kelima, bangun pagi dalam keadaan junub, meskipun dia menghabiskan seluruh siangnya dalam keadaan junub. Nah, yang kelima ikhwah itu adalah bangun dalam kondisi junub. Ini juga sama, tidak sampai membatalkan ibadah puasanya. Contohnya ikhwah ya, ada orang yang di ikhwah ketika malam hari dia bersenggama, kemudian dia tidur nggak langsung mandi sampai ikhwah jam 4 kurang seperempat. Contohnya ikhwah subuhnya jam 4, dia bangun ikhwah jam 4 kurang seperempat. Nah kemudian ikhwah, jikalau dia ikhwah mandi, niscaya dia nggak akan sahur. Tapi kalau dia sahur, niscaya nggak akan mandi sampai fajar. Maka hukumnya ikhwah, jikalau antum dalam kondisi seperti ini, antum dahulukan sahur terlebih dahulu. Dikarenakan ikhwah, orang yang junub ketika fajar itu puasanya masih tetap sah. Ya, junub ketika fajar puasanya tetap sah. Dan ini sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudarikuhul fajru fi Ramadan wa huwa junub. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjumpai waktu fajar di bulan Ramadan dalam kondisi beliau junub. Ya, min ghairi hulmin, bukan karena mimpi basah. Fayaghtasilu wa yasumu, kemudian beliau mandi lalu tetap berpuasa. Jadi puasanya tetap sah. Seperti antum junubnya sampai fajar.
Ya, karena antum bangunnya mendadak, bangunnya antum mungkin mepet waktu fajar, antum makan sahur dulu. Kemudian ketika sudah jam 4 fajar, waktu subuh datang, antum ikhwah mandi. Kemudian antum baru puasa dan juga melakukan salat subuh. Jadi hukumnya ikhwah itu masih dibolehkan. Nah, yang keenam silakan dibaca. Poin keenam, mimpi basah. Tidak ada akibat apapun bagi orang yang berpuasa jika ia mengalami mimpi basah. Hal ini tidak menyebabkan puasanya batal. Rasulullah SAW bersabda, hukum tidak dapat diberlakukan atas 3 orang, yaitu orang gila sampai ia sadar, orang tidur sampai ia bangun, dan anak kecil sampai ia bermimpi atau balik. Nah, yang keenam ikhwah, perkara yang dibolehkan ketika puasa atau dimaafkan itu adalah mimpi basah. Ya, itu masih boleh ikhwah. Kenapa ikhwah boleh ikhwah? Kenapa ikhwah? Jadi kalau ada mani yang keluar, itu hukumnya ikhwah tidak mutlak batal puasanya. Jikalau keluarnya ikhwah dengan sengaja, ya, maka hukumnya ikhwah itu batal. Jikalau keluarnya disengaja. Namun jika ikhwah keluarnya tanpa sengaja, contohnya ikhwah masih ada orang yang bujang, ya, dia belum menikah, kemudian ikhwah dia berpuasa dan di siang hari dia tidur. Qadarullah habis bangun mendapati dirinya mimpi basah, maka hukum puasanya ikhwah tetap sah. Kenapa? Karena keluarnya itu tanpa disengaja dan tanpa atas kuasanya, maka hukumnya tetap sah puasanya. Ini bedanya ikhwah antara mimpi basah dengan bersenggama. Kalau bersenggama itu sengaja atau tidak ikhwah? Sengaja, nggak ada yang nggak sengaja. Ya, mesti sengaja ikhwah. Sehingga jikalau dia sengaja mengeluarkan maninya, maka batal puasanya. Tapi kalau nggak sengaja, maka puasanya masih tetap sah. Seperti orang yang mimpi basah. Nah, yang ketujuh, yang terakhir. Poin ketujuh, makan atau minum tanpa disengaja atau lupa. Tetapi Imam Malik berpendapat bahwa orang yang makan dan minum karena lupa, dia harus mengqadha puasanya jika puasa itu adalah puasa wajib sebagai kehati-hatian darinya. Sedangkan puasa sunnah tidak ada kewajiban mengqadhanya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Orang yang lupa sedangkan ia berpuasa, kemudian ia makan atau minum, maka ia harus menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah lah yang memberinya makan dan minum. Sabda Rasulullah SAW yang lain, barang siapa yang berbuka puasa pada bulan Ramadan karena lupa, ia tidak wajib mengqadhanya dan tidak pula wajib membayar kafarah. Nah, yang ketujuh ikhwah, yang terakhir, perkara dimaafkan itu adalah makan atau minum tanpa disengaja ataupun karena lupa. Ini ikhwah tidak sampai membatalkan ibadah puasa. Contohnya ikhwah, seperti ada orang yang mungkin puasa ketika di siang hari, dia habis kerja, merasa capek, merasa haus, tiba-tiba dia minum air. Kemudian ikhwah habis minum air mungkin 1 gelas, dia ingat kalau dia masih berpuasa, maka hukumnya puasanya tetap sah karena dia lupa. Namun ikhwah, ketika masih dalam kondisi minum airnya, dia baru ingat kira-kira ikhwah puasanya batal atau tidak. Ketika minum dia baru ingat ikhwah. Nah, tergantung ikhwah. Ketika dia minum ikhwah kok ingat, kok dilanjutkan karena mubadir, maka puasanya ikhwah itu batal. Tapi ketika dia lagi minum langsung ingat, langsung dia lepeh atau keluarkan sisa airnya, maka puasanya ikhwah itu tidak batal. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma saumahu. Barang siapa yang lupa dan dia dalam kondisi puasa, dia makan atau minum, hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqah, karena Allah
memberinya makan dan juga memberinya minum. Ini di antara perkara-perkara yang dimaafkan dan juga dibolehkan ketika berpuasa. Sekian ikhwah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.